Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan mengatakan partai mana yang tak tersandra. Mahfud MD mengatakan saling sandra antara satu dengan yang lain. Kita akan bahas di sini. Kok bisa sih orang itu bisa saling sandra atau partai itu tersandra? Begitu menurut Anies Baswedan dan Mahfud MD. Sebenarnya ini berkaitan dengan teori konspirasi. Kawan-kawan mungkin mendengar atau samar-samar melihatnya ada semacam konspirasi jahat di sekeliling itu yang bermain. Nah, saya akan jelaskan kepada kawan-kawan caranya bagaimana sih orang itu kok bisa tersandra. Kalau dari konotasi Mahfud dan Anies Baswedan, kalau sandra itu, yang tersandra itu adalah orang baik-baik. Kok bisa melakukan kejahatan? Memang kalau itu sandra, kita tahu di mana-mana misalnya kapal laut disandra oleh perompak misalnya kan, yang salah kan perompaknya, yang tak salah kan sandra. Nah, dalam konotasi yang dikatakan oleh Mahfud MD dan Anies Baswedan, ujung-ujungnya sandra itu berbuat jahat juga. Saling sandra itu menurut Mahfud MD, sandra ini akhirnya berbuat jahat juga, ikut melakukan perbuatan jahat untuk suatu maksud jahat juga. Oke, yang pertanyaan kita, kok bisa orang baik itu disandra? Nah, kita masuk sedikit ke situ supaya apa? Supaya kita jangan menjadi sandra atau ikut melakukan perbuatan jahat karena kita tersandra. Karena cara-cara mensandra orang itu macam-macam. Ada cara yang halus, ada cara yang kasar. Dan secara logika kita buatkan dulu persepsi kita. Kita mungkin saja masuk ke ranah-ranah tertentu nanti atau dalam pergaulan-pergaulan tertentu sehingga kita menjadi objek juga disandra. Sehingga kita ikut pula melakukan kejahatan yang diinginkan oleh penyandra tersebut. Kalau memang kita tersandra, ya sudah sampai di situ. Kita ini orang baik-baik, tidak ingin melakukan kejahatan. Tapi kalau kita masuk ke luka atau masuk jebakan, masuk jeratan sandra itu, mau tak mau ujung-ujungnya kita ya ikut juga. Tapi kita kan mengatakan, oh enggak mau, saya tak akan mau masuk menjadi sandra dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat sesuai dengan keinginan para penyandra. Tunggu dulu kawan-kawan. Mungkin dengan cara-cara halus kita bisa melakukan hal itu. Kita bisa menolak hal itu. Kita bisa membantah hal itu. Tapi kalau dengan cara yang akan saya terangkan kepada kawan-kawan, barangkali kita akan terkejut juga. Sulit mengatakan kita tidak mau di situ. Mungkin dengan cara halus. Nah, kawan-kawan yang dalam dunia anak-anak muda dulu mungkin tidak mau minum segala macam atau ke tempat-tempat pelacuran. Namun biasanya kalau cara-cara yang secara anak muda untuk membawa kita ke arah kejahatan, ke jalan-jalan yang goib seperti itu, kita mungkin bisa menolaknya. Ditawari minum, kita bisa menolaknya. Atau karena segan kita minum sedikit. Nah, sedikit itu sudah masuk kepada jebakan yang saya katakan menjadi sandra yang melakukan perbuatan penyandra. Oke, di situ lagi. Tapi dalam dunia politik, dalam dunia bisnis, dan dalam dunia semuanya, itu cara-cara halus itu seperti apa sih? Kita olah sedikit aja. Kalau dalam cara-cara halus ya seperti yang kita lihat, kita dengar di politikus, ada politikus yang melakukan korupsi. Jadi kalau dia tidak mau mengikuti si penyandra ini, dia akan diungkap kasusnya. Kan sederhana sebenarnya. Dan dia tidak mau menjadi orang tahanan, tidak mau menjadi orang-orang yang di bumi hanguskan. Agar tetap bercokol di pemerintahan, maka dia harus mengikuti arahan dari penyandra. Nah, kalau dalam hal ini mungkin masih dalam staff atau dalam level yang rendah, dalam level yang halus. Mari kita lihat suatu level yang luar biasa rusaknya di dunia konspirasi untuk menyandra orang. Itu masih halus, masih bisa kita katakan biarlah saya melakukan menjalani hukuman, biarlah saya memang seperti itu, biarlah saya turun dari jabatan saya, mungkin masih bisa itu. Tapi ini yang akan saya bagikan kepada kawan-kawan, ini adalah hal yang sangat luar biasa, yang mungkin tak bisa kita tolak ataupun kita bagaimanapun juga. Misalnya kita ini ada suatu peristiwa, ini suatu contoh yang akan saya berikan kepada kawan-kawan, suatu kejadian bukan di Indonesia atau di negara Kanoha, tapi di dunia ini, di global dunia ini. Jadi seseorang itu orang baik, orang sangat baik. Kemudian ada suatu perkumpulan yang menguasai dunia ini.
Dia menguasai dunia ini dengan unsur kejahatan. Dengan unsur kejahatan, baik dia di pemerintahan, di segala lini barang ini. Orang ini berpengaruh sekali, sangat berpengaruh sekali. Kemudian dia memang teguh pada iman dan keyakinan dia. Dibawalah dia ke suatu tempat, entah dengan alasan pertemuan, dengan alasan pesta, dengan alasan apapun, sehingga pertama dia dikondisikan untuk tidak menolak hal itu. Nah, di perkumpulan ini sudah merangsek ini, bahkan bawahan-bawahan dari orang yang baik ini, kita bayangkan dulu dia orang baik, kemudian bawahan dia sudah terkontaminasi dengan grup yang namanya penyandera tersebut. Dia diusulkan, dibawa ke situ. Setelah sampai di situ, di suatu daerah atau gedung atau apapun ceritanya, sudah disediakan sebuah acara. Acaranya yang paling brutal di dunia ini. Apa acara brutal? Seorang laki-laki dipaksa berhubungan homoseksual dengan seorang bocah. Tentu saja dia ini orang baik-baik, tidak mau menolak dia kan. Nah, di situ dimulai ancaman. Ini acara, bayangkan acara. Kemudian di acara tersebut, ini kumpulan orang-orang itu semua. Orang grup dari penyandera yang rusak, kejahatan internasional yang sangat tinggi tersebut. Kemudian dia tentu tidak mau. Begitu dia tidak mau, kemudian dibawalah satu orang. Satu orang yang mungkin kenal atau tidak kenal, itu dikorbankan. Dikorbankan apa? Ditembak di depan dia, dicincang di depan dia, di depan ini. Di depan orang yang baik ini. Kenapa? Karena dia tidak mau melakukan hal itu. Tidak mau melaksanakan hal ini. Ini tekanan dulu pertama. Tekanan pertama, udah dibunuh orang ini di depan dia, di depan khalayak ramai yang grup mereka itu. Itu karena dia tidak mau melakukan persetujuan dengan homoseksual anak muda ini. Kemudian dibuatkanlah foto-foto dia. Ancaman itu pada saat itu dibuatkan foto-foto dia, anaknya, istrinya, keluarganya. Dan sudah ada misalnya CCTV langsung atau TV langsung atau video langsung, anak itu sedang di mana, di rumahnya. Ada disorot di situ, diterangkan sama dia di situ. Dia tidak mau melakukan, dia bukan orang homoseksual. Sedangkan bersetubuh dengan seorang wanita yang mungkin cantik di situ, yang ingin diperlihatkan di depan ramai, diambil ke kamera, dia tak akan mau. Oke, disorot begitu, keyakinan dia. Teguhkah keyakinan seseorang sekarang ini tidak mau melakukan hal itu dan divideokan dengan ancaman seperti itu? Sulit kan? Kan sulit. Terpaksa dia melakukan hal itu. Dan itu difilmkan. Setelah difilmkan hal itu, dia dibebaskan. Jadi dengan ancaman mereka, dia ini orang yang baik sekarang sudah melakukan homoseksual yang kemudian divideokan. Kemudian dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh penyandera. Kan itu maksud kita tadi itu. Dia harus mengikuti. Kalau tidak, keluarga dia. Kemudian ini disebarkan. Sementara kedudukan dia, kedudukan yang terhormat sekarang di masyarakat. Dia melakukan hal itu, divideokan dengan banyak bukti-bukti video. Kemudian baru dilepaskan. Dengan syarat. Ada maksud dari para penyandera ini dengan tujuan agar si yang melakukan, yang disandera ini melakukan tujuan-tujuan jahat mereka dengan dipolitisir, diselimuti dengan mungkin seorang politikus, dia diselimuti dengan kemuliaan untuk rakyat, pro rakyat segala macam. Itulah cara, itulah yang paling torture pada saat ini. Banyak lagi cara-caranya, itu yang paling tidak bisa ditolak. Itu yang tidak terlaksana maksudnya. Dan itu terjadi di dunia ini sekarang menurut teori konspirasi. Pertanyaannya, apakah puncak dari ini semua? Ini saya katakan puncak dari cara menyandera orang sudah terjadi di Indonesia. Kita tidak tahu juga. Tapi itulah cara yang paling brutal untuk membuat penyandera yang disandera melakukan apa yang diinginkan oleh penyandera. Itu barangkali yang dimaksudkan oleh Anies Baswedan dan Mahfud MD. Dari cara yang halus sampai cara yang brutal seperti ini. Kita ingin mengetahui cara itu supaya kita terhindar. Pelajari. Terima kasih.